rusak adalah Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum yang ada di kawasan Batu Jomba dan Air Laton, Kecamatan Sipiro. Ruas jalan ini merupakan jalur vital. Pertanyaannya, jika terpilih, bagaimana langkah dan strategi saudara dalam menyelesaikan persoalan Jalinsum di Batu Jomba dan Jalinsum lainnya yang ada di wilayah Tapanuli Selatan, yang sebenarnya itu adalah urusan pemerintah pusat? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dan akan mulai kami itu ketika Anda mulai berbicara. Mundur sedikit tadi sebelum soal AIDA dan STH. Pada debat yang lalu sudah kita tanyakan kepada Bapak Pasangan nomor 1, apa peran beliau ketika dia menjadi anggota dewan, dan beliau tidak secara jelas menjawab apa peran beliau. Dan itu kami perlu kita ingatkan lagi mungkin sampai menjawab nanti atau menanggapi. Soal pertanyaan tadi, apa yang kami lakukan ketika kami terpilih dan masyarakat memilih kami untuk urusan jalan nasional ini, maka kami tentunya akan tetap. Yang pertama kita melihat rancangan pembangunan nasional terhadap Air Laton dan Batu Jomba. Kemudian kami akan selalu melakukan komunikasi. Dalam hal ini kami akan konsultasi dan kami akan berkoordinasi kepada pemerintah atasan. Bisa jadi mereka punya rancangan bagaimana membangun jalan yang sudah kita sebut. Sebagai catatan, tentu kita mengetahui bahwa pada dasarnya jalan ini sudah dipindah di tahun 2013. Memang kita harus akui bahwa situasi dan perputaran di sana adalah daerah patahan, sehingga jalan yang sudah dibangun itu dengan sangat cepat itu bisa hancur dan retak. Untuk itu kita perlukan ahli-ahli yang dimiliki oleh Pemkab, dimiliki oleh pemerintah nasional. Bagaimana mereka meneliti jalan ini kualitasnya yang seperti apa yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan itu, bisa mereka berikan kepada kita, dan kita sifatnya akan selalu membuka komunikasi dengan pemerintah atasan, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ya, terkait dengan Batu Jomba ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, yang di Air Laton. Itu adalah wujud dari kerjasama harmonis antara pemerintah daerah dan pusat. Hanya saja ke depan kita akan koordinasikan lebih baik lagi. Hanya saja kita akan tambahi teknisnya sehingga tidak terjadi dari pusat-pusat akibat alam. Waktu Anda habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih moderator terkait jalan Batu Jomba yang ada di Tapanuli Selatan. Ini sebenarnya sudah bertahun-tahun, bahkan di atas 10 tahun ya. Dan juga sudah beberapa bupati. Persoalan ini belum selesai. Artinya memang ini yang perlu kita tekankan. Apabila kita berjalan ke depan, kita akan berkoordinasi kepada kementerian PUPR yang menjadi tersebut. Kalau memang tidak bisa lagi di situ dilakukan pembangunan, karena cukup lama sudah jalan itu rusak, ya mungkin bisa dipotong jalan alternatif atau dijadikan atau dibuat jembatan atau bagaimana lah. Pasti kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena ini juga kaitannya dengan perekonomian yang ada di Tapanuli Selatan ya. Kalau memang di jalannya rusak, jadi mungkin akan mengganggu kepada perekonomian kita di Tapanuli Selatan. Dan juga di ruas lain ya, tidak hanya di Batu Jomba, saya rasa masih banyak ruas-ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih membutuhkan perbaikan. Karena kita bisa membandingkan ya, kalau kita lewat dari Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya perbatasan Takut, Pahai ke atas, jalan sudah bagus. Begitu juga untuk perbatasan Tapanuli Tengah, dari Garuda ke atas, cukup berbeda ketika kita lewat ke atas Tapsel dengan masuk ke atas Tapten. Inilah yang perlu ke depan. Kenapa Tapten bisa? Kenapa Takut bisa? Jalan nasional mereka bagus. Kenapa kita di Tapsel tidak bisa? Itu yang perlu kita koordinasikan ke depan. Artinya ini sangat perlu, karena jalan itu adalah buat perekonomian ya Tapanuli Selatan. Jadi kita akan menggandeng pemerintah provinsi dan juga kita akan berkoordinasi ke kementerian terkait. Terima kasih. Baik, kembali kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, waktu akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara.
melihat laporan pertanggungjawaban dari pemerintahan Kabupaten Kapuas Selatan tahun 2019 ketika saya menjadi anggota dewan, itu pada dasarnya ruas jalan tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan saya kira sudah ada pemenang tendernya, hanya saja tidak eksekusi. Jadi saya kira pasal nomor 1 sabar, ya kita akan lanjutkan pembangunan tersebut, kita akan kawal terus, tetap kita koordinasi, tetap kita akan komunikasikan terus bagaimana jalan-jalan ini kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jika jalan air apa Batu Jomba atau jalan-jalan nasional lain membutuhkan studi akan dipindahkan ke tempat yang lain, tentu dalam hal ini pemerintah Kapuas Selatan akan memfasilitasi pemindahan jalan tersebut dalam hal pembebasan lahan yang mungkin terpakai oleh jalan-jalan nasional tersebut. Kalau dikatakan tadi luas jalan nasional banyak yang mau pakai, ya kita kira kita ikuti prosesnya. Mereka sudah tender dan sudah ada pemenang, hanya kita menang eksekusi tadi seperti saya jelaskan di awal. Nah, pertanyaan saya tentunya kepada paslon nomor 1, ketika paslon nomor 1 menjadi anggota DPRD, bahkan sebelumnya menjadi anggota DPRD Kabupaten, saya kira suara-suara dari paslon nomor 1 tidak perlu terdengar. Melihat jalan-jalan seperti ini, ya mudah-mudahan saya berbaik sangka, mungkin ada protes lain, tapi itu melihat catatan dari media dan catatan digital itu tidak terdengar. Saya kira itu yang dari saya. Masih ada waktu untuk menambahkan Pak? Ya, ini kan terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Kita jangan oleh Undang-Undang 32 bahwa pemerintah kabupaten itu menyelenggarakan urusan. Jadi sekali lagi koordinasi semuanya dengan pemerintah pusat. Karena itu jalan nasional. Komitmen 02 perbaiki jalan nasional juga. Waktu Anda habis. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk pertanyaan pertama yang dijawab oleh Pak Agati. Jadi kita akan melanjutkan. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil 1 pertanyaan dari dalam kotak. Tadi bertanya lagi nih. Bertanya lagi dia udah nggak ada sampai pertanyaan. Gokil. Itu ada otaknya. Silakan kembali. Pertanyaan saya katanya. Ini aja Linda. Iya. Mama, semuanya udah heboh ya Pak. Orang nggak bisa tonton Pak situ. Hah? Online pun payah. Iya. Labnya kayaknya dikembalikan. Silakan disimak pertanyaannya karena hanya akan dibacakan 1 kali. Otonomi daerah meminta desentralisasi, tetapi kenyataannya pembangunan daerah sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Pertanyaannya, apa strategi Bapak untuk menjadikan Kabupaten Tapanuli Selatan sejajar dengan kabupaten maju di Pulau Jawa dan lebih maju dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dan waktu Anda untuk ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Memang Kabupaten Tapanuli Selatan kita sudah berdaerah, tapi kaitannya terhadap anggaran itu masih juga seperti yang ruas-ruas jalan, pembangunan juga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan ada bersumber dari APBD provinsi maupun APBN pusat. Itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Artinya kita harus rajin dan terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, baik itu dari segi infrastruktur maupun pembangunan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat, dan juga kita terus berkoordinasi kepada pemerintah pusat, ya seperti jalan-jalan yang nasional tadi, dan juga kita akan melakukan studi banding ke daerah-daerah yang lebih maju, baik itu di segi pertanian seperti di Pulau Jawa itu seperti yang disampaikan oleh tadi, jalan-jalan produksi tainya juga sudah mulus semuanya. Jadi itu yang perlu kita lakukan ke depan, intinya supaya masyarakat ini gampang berusaha untuk melancarkan roda ekonomi yang ada di Tapanuli Selatan. Kita tahu bahwasanya Tapanuli Selatan itu adalah mayoritas sebagai petani. Itu yang perlu kita berikan pendampingan, kita berikan edukasi, cara bertani yang baik dan benar. Kita
lakukan dari segi infrastrukturnya, perbaikan jalan tani dan lain-lain, agar masyarakat bisa bertani yang baik di negara. Dan kondisi sekarang itu masyarakat masih sangat membutuhkan pupuk, sementara di lapangan pupuk itu produksi itu langka. Ini yang perlu kita perbaiki ke depan juga biar masyarakat gampang mendapatkan pupuk ke depan agar bisa bertani. Terima kasih. Waktu habis dan kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu ada 2 menit akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah masalah otonomi daerah. Saya kami di sini tahu sejauh mana sebetulnya otonomi daerah. Itu aja, yang belum terjawab tadi. Tiba-tiba di mana ngomongnya lain. Saya kira hanya permohonan itu aja. Di mana sebenarnya kesenjangan otonomi daerah dari pertanyaan modal? Ini banyak pertanyaan. Saya tambahkan dalam waktu seperti yang kita tahu bahwa suasana COVID ini membuat anggaran kita semakin harus diperketat dan disusun. Pertanyaan saya sampaikan bahwa data apabila kita sendiri sudah dipotong kurang lebih 180 miliar. Pertanyaan saya, bagaimana program-program yang bisa dijalankan dalam hal ini untuk membangun pemerintah kabupaten ini, sementara kondisi anggaran sudah dipotong. Ya, bicara soal pembangunan sampai ke Ujung Selatan, bicara soal pemberian beasiswa sampai ke luar negeri, sementara anggaran yang sudah ada saja sudah dipotong dan sangat ketat. Itu bagaimana strategi dari pasangan satu menghadapi situasi seperti ini? Saya kira itu yang kami dari calon presiden. Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik, kami persilakan paslon nomor 1 untuk menanggapi kembali. Waktu ada 2 menit akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang anggaran PBB mungkin di seluruh Indonesia pemotongan terkait penanggulangan COVID ya. Ini yang perlu kita lakukan ke depan, karena ke depan kita akan tetap berdampingan dengan wabah ini. Artinya memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, ya, menggunakan anggaran yang tepat pada sasaran, walaupun mungkin tidak bisa sekaligus semua, tapi menyentuh kepada pelosok-pelosok yang ada di pemerintahan. Dan juga kita tidak bisa berpatokan juga kepada APBD, tapi kita juga harus mencari investor ke depan untuk bisa juga sama-sama membangun tempat usaha, baik di sektor perekonomian, di sektor pariwisata dan lain-lain. Yang kaitannya adalah untuk pembangunan dan perekonomian kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, cukup? Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan oleh masing-masing pasangan calon. Dan pemirsa serta hadirin, kita akan melanjutkan ke segmen yang kelima, yaitu debat terbuka antar pasangan calon. Namun kita